14 Hud, surat Hud ayat 114 sampai 115, dan ini akan dibacakan langsung oleh Ustazah saya Sumpah beserta nanti tausiahnya kita dengar bersama-sama. Untuk itu dipersilakan kepada Ustazah Najah. Kajian pada kesempatan kali ini kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mukadimah untuk mengawali Rasulullah SAW dan kita bisa buka yang punya Android atau Al-Quran surat 33 ayat dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sadaqallahu adzim. Ayah boleh diterjemahkan? Surat 33 ayat yang ke-21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dipertemukan yang insya Allah di bulan Rabiul Awal Maulid Nabi dalam kondisi yang sangat-sangat kita harapkan sehat wal afiat. Semoga majelis taklim Masjid Baitur Rahmah yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim muslimat Masjid Baitur Rahman Sampahan yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana belajar mencontoh Rasulullah tentang kehidupan hari-hari ibadah itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua akan dihapuskan oleh Allah, segala dosa-dosanya. Apa yang harus kita lakukan? Yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai mukadimah mari kita simak surat 33 yaitu Al-Ahzab ayat yang ke-21. Rasulullah adalah manusia pilihan. Laqad ada kata sungguh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh. Itu berarti pasti. Sudah ada pada sesosok manusia pilihan adalah suri teladan yang baik. Bagi kita yang ingin apa yang harus kita lakukan, karena Rasulullah adalah manusia pilihan yang memiliki sifat maksum, gak punya dosa. Berbeda kalau kita adalah maklum, harap maklum ya, maklum itu berarti
rahmat, kasih sayangnya Allah. Walaula fadlullahi wa rahmah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, ibu datang mengajar susah. Karena setan gak suka kita baik. Setan itu na'udzubillah min dzalik. Setan tercipta dari apa, Bu? Api. Bahan neraka apa, Bu? Api. Itulah yang nantinya setan semuanya. Fisiknya namanya jin, yang gak tampak. Sifat karakternya yang jahat, itu setan. Manusia yang tampak, sifat karakternya kalau dia jahat juga kayak astagfirullahaladzim. Jadi bahan neraka itu setan dari api. Siapa penambahnya? Penambahnya bahan itu kalau ibu bikin roti, bahan utamanya apa, Bu? Tambahannya apa, Bu? Sama apa, Bu? Gula. Manusia juga sebagai bahan tambahan. Bisa buka ayatnya? Tambahan bahan neraka tertera di dalam surat 66 ayat yang ke-6. Bahan neraka tambahannya utamanya adalah api, utamanya adalah manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Ketemu kan? Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bahan-bahan neraka tertera di dalam surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Isi ayat ini sebagai warning jenengan harus sadar neraka itu bahannya itu ada tambahan. Panggilannya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, mau laki mau perempuan, jaga anfusikum dirimu wa ahlikum keluarga dari apa? Dari neraka. Kenapa kok kita disuruh menjaga diri dan keluarga? Karena bahan-bahan neraka di ayat ini tadi yang nomor 1 diperintahkan jaga diri dan keluarga. Yang kedua, bahan neraka adalah waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Manusia ini mengandung cairan. Kalau ketempelan di batu, cairan gambarkan plastik terus kena kayu, apa yang terjadi kayunya? Kebakar. Untuk kena lelehan dari manusia ini berarti kebakarnya lama. Dan itu nanti naudzubillah tidak manusia yang mau diajak setan tempatnya adalah neraka selamanya. Naudzubillah ini. Sementara neraka itu ada penjaganya. Malaikat siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Di ayat ini ditegaskan kembali sifat-sifat malaikat Malik. Tadi yang pertama, dia orang mukmin, jaga dirimu dan keluargamu. Yang kedua, bahan neraka itu manusia dan batu. Yang ketiga, neraka itu ada yang jaga. Malaikat Malik sifatnya adalah ghiladun, bukan giladia. Ghiladun itu adalah di situ diterangkan kasar. Yang saya pun jangan ketemu orang kasar gimana, Bu? Takut ya, sukanya bentak-bentak, sukanya marah-marah. Yang suka marah-marah itu siapa, Bu? Setan kan? Apakah ibu suka marah? Berarti kaya? Astagfirullah. Ghiladun itu kasar. Sifatnya malaikat itu adalah ghiladun kasar, syidadun keras. Naudzubillah min dzalik. La ya'sunallah, tidak pernah menolak perintahnya Allah. Selalu sami'na wa ata'na, aku taat, aku melaksanakan, aku mendengar terus melaksanakan. Berbeda dengan manusia. Sami'na wa
Kalau bener tak pikir dulu deh, kira-kira aku cocok gak ya? Kira-kira aku bisa gak ya? Harusnya kalau kita orang mukmin, tahu-tahu ada undangan bismillah. Itu aja, kok ternyata pakai mulus. Tergantung derajat mulusnya, bisa ditahan enggak? Kalau masih bisa ditahan, bismillah datang. Itu berarti karena karunia Allah. Allah mudahkan panjenengan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau bukan karunia Allah, kan aku lagi sakit. Maaf ya, apakah di pengajian itu ada absennya? Pasti. Apakah absen itu mempengaruhi nilai? Tidak. Ngaruh nggak? Nggak ada nilai, nggak ada ngaruh. Itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan samina kayak malaikat wa aqamna, dan sifat yang di malaikat itu adalah wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mentaati perintahnya Allah, selalu. Itu yang harus menjadikan perhatian buat kita. Berarti kalau kita urus lagi, koreksi lagi, apakah manusia itu banyak dosa? Terpengaruh dengan syaitan? Terpengaruh. Manusia tercipta dari apa? Tanah. Malaikat tercipta dari cahaya. Setan tercipta dari api. Dia merasa lebih tinggi dibanding manusia, maka dia nggak mau mengikuti perintahnya Allah. Disuruh sujud, maksudnya sujud itu mengakui adanya, Adam dia nggak mau. Itu sombong. Mencetus sombong adalah awalnya, paling rendah sombong itu awalnya adalah ujub. Apa artinya ujub? Bangga. Yang suka merasa bangga, lebih baik itu laki atau perempuan? Perempuan. Di atasnya bangga adalah ria, pamer. Yang suka pamer itu laki atau perempuan? Perempuan. Di atasnya pamer adalah sombong. Ciri orang sombong adalah merendahkan orang lain, menganggap orang lain kecil. Itu kira-kira laki atau perempuan? Astagfirullah. Sekarang koreksi lagi. Di mana pengajian yang memenuhi itu laki atau perempuan? Alhamdulillah. Bersama mulai. Alhamdulillah. Kira-kira kalau jamaah pengajian di masjid yang memenuhi laki atau perempuan? Alhamdulillah. Mulai. Cuman sinyal lagi. Rasulullah ketika di Isra Mi'raj melihat neraka kebanyakan astagfirullah. Berarti sinyal ini hati-hati, karena perempuan itu di Jawa ini wanita, singkatannya maksudnya suka bantah gitu ya. Iya, astagfirullah. Pokoknya istighfar nanti insya Allah dihapuskan. Maka sekarang udah mulai solusi. Bagaimana belajar dengan sore kepada Rasulullah? Setiap kita melakukan amal itu bisa dihapus dosa-dosanya. Amal apakah itu? Sekarang sudah solusi ya. Surat 11 ayat yang ke 114. Silakan. Wa aqimis shalah ini tarafain nahar wa zulfan minal lail. Ketemu? Ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah pernyataan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya, sekarang sudah mulai solusi. Dosa kita banyak sekali. Apa yang harus dilakukan? Tertera di dalam surat 11, yaitu Hud. Ayat yang ke 114 dan 115. Satu, amalan apakah itu yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita? Karena Allah memulai memberi beban dosa manusia ketika umur 10 tahun. Sekarang dengan
itu hukumnya wajib. Apakah ibu umur 10 tahun sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Ada yang bilang sudah, tergantung keluarganya. Ada yang bilang belum, tergantung keluarganya. Keluarga yang disiplin sholat diutamakan. Mungkin apakah ibu ketika umur 10 tahun sudah awal waktu? Terus pokoknya yang penting sholat itu bagus. Soalnya kadang saya kiri subuh rak dibangunin, tidur siang 12 asar rak dibangunin, belajar ngantuk maghrib orang diperintah sholat isyarat. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah umur 10 tahun itu sudah wajib melakukan syariat-syariat Allah. Mobil khusus adalah sholat. Mobil khusus adalah sholat. Kenapa kok sholat? Inna sholata tanha. Tujuan daripada sholat bu, apa bu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Boleh buka lagi? Tujuan daripada sholat. Sebelum saya menerangkan amalan apakah yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita, sholat itu adalah wajib. Tujuan daripada sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, tertera di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaikal kitab innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ada lanjutannya? Berjalan kita taklukkan dan tak menurunkan kepada pengimaman dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, saya hanya menerangkan di poin tujuan daripada sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa artinya keji? Melanggar perintah Allah. Apa artinya munkar? Menzalimi diri. Karena apa yang dilakukan itu nanti tidak pertanggungjawaban Allah. Sekarang jujur, kalau ibu datang ke masjid, salat berjamaah, mendapatkan pahala berapa? 27. Terus nanti pulang, sambil jalan pulang, rasani bersandar. Astagfirullah. Saya ikut busuknya oke ya. Astagfirullah. Itu sengaja aja. Maka orang kalau sering-sering ngaji, dosanya kita oke. Tapi yang nggak pernah ngaji, nggak pernah dosa. Karena nggak ngerti. Karena nggak pernah diojei. Ya sudah sih penting. Nah, alhamdulillah nih. Oke. Wala dzikrullahi akbar. Salat itu pahalanya gede dibanding ibadah yang lain. Sebelum saya menerangkan ya, salat itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya dibanding ibadah yang lain. Jenengan masak yang ibadah, jenengan ngaji ini yo ibadah. Tapi nek jenengan dengar adzan, jujur, adzan itu pahalanya lebih gede karena langsung menjalankan perintah Allah. Apakah yang hadir di sini? Majelis taklim muslimat masjid Baitur Rahman Sabangan sudah mendahulukan perintah Allah, adzan langsung sholat. Insya Pak pakai sandini ya, sandini lah sandini. Sekarang asal itu sekarang nih jam berapa? Asal sekarang jam 14:45. Jenengan sholat di setengah 4. Sudah telat. Malaikat siang mau diganti malam. Itu yang siang gak terbang.
disebut ayat yang ke-114 satu, yaitu menjalankan sholat ya di ujung siang dan malam itu, pagi dan petang itu maksudnya adalah sholat asar dan subuh. Kenapa kok asar dan subuh? Karena asar itu malaikat pergantian siang dan malam, dan subuh adalah pergantian malaikat malam dan siang. Kalau panjenengan pengen dicintai Allah, di pakai di, ibu harus berkorban. Kenapa harus berkorban? Susah-susah payah harus mengikuti perintah Allah tadi. Salat, kata Rasulullah, hadisnya mengatakan yang riwayat Muslim, Ayu amalu yuhibbullah. Hai sahabat-sahabatku, mau menunjukkan amalan yang dicintai Allah itu adalah as-salatu ala waqtiha, sholat awal waktu. Ayatnya boleh dibuka. Sholat awal waktu dicintai Allah, tempatnya surga. Al-Qur'annya tertera di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 238. Ala salati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah terjemahkan. Adalah semua sholat dan wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ya, di ayat ini sholat dicintai Allah, tempatnya surga. Ada 3 di ayat ini. Sholat bisa mengantarkan seseorang ke surga. Kalau di surat ini Al-Baqarah, suratnya kedua, ayatnya 238. Hafidhu ala sholat. Yang nomor 1, sholat bisa mengantarkan ke surga 5 waktu, awal waktu. Nah, bisa. Ini masih boleh ditawar nih. Aku nggak bisa deh 5-5-nya. Yang kedua, sholatul wusta, sholat di pertengahan pergantian malaikat, yaitu asar dan subuh. Ini tidak boleh ditawar. Ustazah, kalau saya itu subuh pasti bisa lah karena di rumah. Tapi kalau asar aku masih kerja atau masih di jalan jemput anak, berarti kalau ibu menawar asar tidak bisa awal waktu, hanya bisa subuh, surganya susah. Gak dapat surga. Enak mana? Kalau memang jenengan masih di jalan, kalau memang jenengan di kantor, sholat di situ nggak mungkin orang mau sholat awal waktu kok dilarang-larang. Nggak ada. Semua kantor bisa kan? Bisa, insya Allah, tergantung daripada hati ini. Tak berat enggak? Karena ibu, memang saya mau hidup itu dalam rangka nunggu apa ibu? Nunggu mati. Dan ibu masih hidup. Hidup itu adalah nunggu sholat sebelum nunggu mati. Ibu itu hidupnya nunggu sholat sebelum kita disolati. Itu panggilan Allah pertama itu sholat. Panggilan Allah yang kedua haji. Karena haji itu wajib cuma sekali. Panggilan Allah yang ketiga baru mati. Apa itu siap kematian? Saya ditanya ya belum. Siap gak siap? Siap gak siap? Nah sambutnya cukup belum? Soalnya siap itu besok balik. Enggak nek balik saya obat Abeni. Itu kan bocah. Dan jenengan kan orang bocah. Berarti jenengan diparani mayit. Layu atau tetap diem? Mungkin karpet layu tapi gak iso layu apa lari di depan itu. Astagfirullahaladzim. Berarti nyuwun sewu, sholat musta asar subuh tolong jadikan utama. Sesibuk apapun utama.
susah. Rasulullah menantang 4 sahabatnya, yaitu sahabatnya siapa saja Bu? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di antara 4 ini, siapa sahabatmu 4? Silakan sholat 4 rakaat. Terus nanti yang sudah, maksudnya selesai khusyuk, akan mendapatkan serban hijau, kata Rasulullah. Mulai sholat setelah pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah semua selesai, ditanya masing-masing. Sekarang dari Abu Bakar, gimana? Ya Rasulullah, saya baru rakaat pertama, sudah keinget dagangan. Karena Abu Bakar saudagar terkaya. Terus rakaat kedua, ternyata berarti kan sudah gak konsen kan? Rakaat kedua, Umar sama. Ya Rasulullah, saya rakaat kedua ingat dagangan. Karena saudagar yang kedua, baru yang ketiga, Utsman sama. Rakaat yang ketiga sama, dia ingat dagangannya. Karena dia saudagar yang ketiga, terkaya Abu Bakar, kedua Umar, ketiganya Utsman. Ali yang sampai bisa 4 rakaat. Ali bisa 4 rakaat. Salam ke kanan masih bisa khusyuk, salam ke kiri. Kata Ali, ya Rasulullah, ternyata khusyuk kayak itu susah. Saya sudah bisa 4 rakaat, salam ke kanan masih bisa khusyuk, salam ke kiri digoda setan bahwa wahai Ali yang akan mendapatkan serbannya Rasulullah, dan yang serban yang akan diberikan. Dan kan gak khusyuk. Nah awal itu Allahu Akbar, kullu pun rakaat pertama apa kedua ini kullu. Makanya untuk membedakan aku ini rakaat pertama sama kedua, dan ibu memang cinta pulnya di depan mau pulnya di akhir, biar ada surat yang lain. Nah ternyata rakaat kedua itu pul, ternyata rakaat pertama wes pul. Ini aku kedua, apa ketiga? Kalau ibu ketiga kan mau ngambil aku rakaat mau atahiyat awal atau mau berdiri kan gitu. Kata Rasulullah, itu manusiawi, diganggu setan. Ambillah yang tersedikit. Kalau urusan sholat, rakaatku itu 3 atau 2, ambillah yang tersedikit 2. Ambil untuk mengambil menenangkan. Tapi kalau jalannya masih ragu-ragu, baru sejajar. Tapi kalau urusan puasa, tahun kemarin itu aku tanya 5 atau 6 ya. Ambil terbanyak. Jangan ambil 5. Khawatir tak kurang. Pilih. Ya, oke. Kembali lagi. Sholat asar dan subuh, insya Allah bisa ibu? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Berarti ibu ditekankan. Kalau ibu bisa asar dan subuh, karena jaminannya itu adalah surga. Lanjutkan ayatnya. Innal hasanati yubarinas sayyi'at. Allah hapus itu semua dosanya. Sengaja mau nggak sengaja Allah hapus. Kalau sudah dihapus tempatnya di surga, insya Allah. Berarti panjenengan nek memang pengen mendapatkan surga, syaratnya 2. Boleh buka lagi. Syarat masuk surga tertera di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 142. Ketemu? Terjemahkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Hasibtum an tadkhulul jannah. Apa engkau mengira akan masuk surga? Jawabannya iya. 1. Wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. 2. Wa ya'lamas sabirin. Sabar. 1. Syaratnya masuk surga. Wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Semangat melakukan kebaikan. Ibu, pengajian ini tadi undangan jam berapa? Oke. Selain panitia, apakah ada peserta anggota yang sudah datang jam 3:30 sesuai undangan sudah duduk di sini? Ada? Ada? Itu surga insya Allah.
Tapi nggak usah nunggu pas syuting dulu ya. Maksudnya, setiap kapanpun ada undangan panjenengan sesuai dengan waktu yang diundang, sudah insyaAllah. Walaupun di sini kok saya tanya, ngapain kamu datang duluan? Paling nanti sepi. Itu saya tanya. Nanti kalau jenengan udah datang berpikirlah, kalau bawa Al-Quran, tadaruslah. Bisa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apapun jangan boleh pikir. Alah bu, ntar kalau aku datang diajak ngobrol malah merasa hati. Yo, jadian mulu lah. Allah sudah menghitung wa ya'lamillahu alladhina jahadu min semangat. Yang kedua, saat masuk surga, wa ya'lamu sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan apapun. Ibu jujur ya, apakah ibu ikhlas menghadapi kehidupan rumah tangga, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi cucu, menghadapi kerjaan, semuanya ikhlas? Oke, sampai membuktikan kalau ikhlas gak pakai marah, sudah gak marah? Mas, itu katanya ikhlas, kalau ikhlas gak pakai marah. Gimana aja ya bu? Oke, sekarang itu tadi ibu diperintahkan satu sholat asar dan subuh ya bu ya. Itu kenapa kok asar dan subuh? Alasannya, asar dan subuh alasannya adalah pergantian malaikat. Alasan yang kedua, kenapa kok sholat asar dan subuh? Karena sholat subuh disaksikan malaikat. Dari mulai sepertiga malam sampai subuh sholat disaksikan malaikat, berarti ditungguin malaikat. Apapun yang panjenengan minta, ijabah. Buka lagi surat 17 ayat yang ke 78 sampai 79 itu ada itu tentang salat lain. Surat 17 Al-Isra ayatnya 78. Terjemahkan. Wa aqimis shalah. Ya. Laksanakanlah sholat sejak matahari terbit sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Lanjut di bawahnya sekalian. Wa minal laili dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. ya, saya terangkan alasannya dulu kenapa tadi sholat asar dan subuh. Asar dan subuh alasan A adalah malaikat, dan itu pergantian ya. Nah maksudnya yang asar dan subuh tadi itu adalah pergantian malaikat atau sholat wusta yang disaksikan malaikat di sini. Ini sholat itu di sini Allah menyebutkan sholat subuhnya panjenengan itu disaksikan malaikat, yang malaikat itu kata Allah, malaikat turunlah, hamba-hambaku lagi pada sholat, disuruh turun untuk mengamini. Maka nyuwun sewu para ibu yang hadir di sini. Kalau panjenengan baca Al-Fatihah itu Al-Quran bukan bu? Al-Quran. Kalau ibu baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu adalah jantungnya Al-Quran, saripatinya Al-Quran. Sak durunge jenengan amin walau boleh. Jangan langsung amin, minta dulu sama Allah, malaikat ini harus ngamini. Lalu jenengan langsung amin, lalu pas jenengan minta diam dulu. Maka karena Al-Fatihah itu jantungnya Al-Quran, saripatinya Al-Quran, mau dibaca di depan, mau dibaca di tengah, mau dibaca di akhir, mau dibaca untuk orang tahun, mau dibaca untuk orang meninggal, mau dibaca untuk orang sakit, semua bisa kan bu? Masa orang meninggal Al-Fatihah, masa orang tahun Al-Fatihah? Bisa. Jadi ketika misalkan nanti saya nutup doa, saya Al-Fatihah, permintaan panjenengan dengan permintaan saya sama atau tidak? Tidak. Maka saat bunyi jenengan amin, tolong diam dulu. Kalau tertera di dalam hadis arba'in
yang ke-36. Panjenengan ngaji hari ini, itu fadilahnya, Masya Allah Bu, dibongengkan surga. Alhamdulillah, amin ya Bu. Terus diturunkan malaikat mengamini permintaan jenengan. Makanya kalau saya nutup doa, itu saya kasih Al-Fatihah. Terus menjenengan ya Usbara pertama saya jaruh sama Allah saya pakai karena ini diturunkan malaikat. Lain waktu nanti kita bahas fadilah menuntut ilmu. Itu apa saja? Karena salah satunya setelah menuntut ilmu ijabah doanya. Menghadap kiblat ijabah doanya. Yang dapat kiblat sini, kita ini tidak dapat kiblat. Karena panitia ya dapat tenaganya, sudah dapat tenaga. Tapi kalau panjenengan dapat kiblatnya, alhamdulillah semuanya dapat. Yang panitia dapat tenaganya, dia nggak dapat tenaga. Kembali lagi, oke. Jadi fadilahnya panjenengan, jenengan sholat asar dan subuh tadi, ya kalau yang tadi karena pergantian disaksikan malaikat, apalagi saat di subuh tadi sudah sholat lail. Apa fadilahnya? Di bawahnya tadi, wa minal laili fatahaddas bihi nafilah. Fadilah sholat lail atau tahajud. Apa bedanya lail dan tahajud? Sama-sama sholat malam. Kalau lail itu malam di awal waktu, kalau tahajud di akhir waktu. Apakah aku harus tahajud tidur dulu? Di akhir waktu itu umumnya orang-orang sudah bangun tidur. Tapi kalau panjenengan ini perjalanan luar kota, kalau terus sampai rumah kok jam 3-an, langsung sholat tahajud, boleh. Di perjalanan tadi, apakah jenengan mentelan melek? Kan pasti orang melek kan? Ini kendaraan gila kan mesti orang melek kan? Nah itu termasuk tidur enggak? Kan tidurnya enggak di kasur. Identik orang tidur di kasur gitu kan Bu? Tidak harus gitu, tidak saklek. Tahajud itu sepertiga malam. Fadilahnya ada 2 di ayat ini, yaitu sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan. Panjenengan ibaratnya nek ibu pergi belanja, terus jujur ibu nek belanja ke pasar, ibu jenengan nek ditambahin iki njaluk aku sakit klasik yang nambahin. Jujur ya, iki jenengan belanja nih, oke, iku jenengan jaluk tambahan atau ditambahin dewe. Wong jaluk kuwi tangannya yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada kiro-kiro nih jenengan jaluk itu di atas apa di bawah? Tambahan itu jalur apa di ikhlasnya saya kabuli. Mantap itu Pak, mantap itu Bu, mantap itu jalur. Kecuali memang dikasih masih jalur ya Bu. Ibadah tambahan itu Allah berarti jenengan itu melakukan sesuatu dulu, sholat lain, dan Allah tambahin. Maksudnya tambahin itu kayak ditimbang amal 5 Yang ke fadilah sholat lain tadi 1 ibadah tambahan ya. Yang kedua adalah maqamam mahmudah, supaya Allah tempatkan ke tempat yang terpuji, yaitu surga. Insya Allah. Kalau tadi ibu syaratnya adalah berarti semangat dan sabar. Oke, saya lanjutkan amalan setelah sholat tadi. Asar dan subuh alasan udah. Alasannya ada tadi pergantian malaikat, disaksikan malaikat, dan sekarang yang kedua masih di dalam surat 11 yang ke-115. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pelajaran dari Rasulullah? Apa yang kita lakukan? Semua amalannya dihapus, semua dosanya. Maksudnya ketika kita melakukan amalan sholat, wusta, asar dan subuh, insya Allah dosa di panjenengan dihapuskan. Yang kedua adalah sabar. Tadi kembali ke yang surat 11 ya. Surat 11 itu tadi adalah
ajran muhsinin. Sabar itu Masya Allah dihapus segala dosa-dosanya. Allah tidak menyia-nyiakan, Bu, nyuwun sewu. Sabar itu hati-hati. Sabar ketika senang, Allah yang diingat. Sedih ketika lagi ibu dihitung oleh Allah. Sabar ketika sedih adalah yang diingat Allah. Sekarang coba kita koreksi. Ibu ingat Allah itu lagi senang atau lagi sedih? Oke, itu sedih terus saja ya, Bu. Harusnya senang juga ingat Allah, Pak. Banyak bersyukurnya. Hidup ini cobaannya ada senang dan ada sedih, pasti. Boleh buka ayat. Terakhir ya, buka ayat. Surat sedih dan senang itu cobaan hidup ada di surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Allah menerangkan di ayat ini, kullu, setiap yang bergerak, yang bernyawa Allah sudah takdirkan. Kira-kira takdir kita kapan, Bu? Rasulullah berapa usia, Bu? 63. Sudah ada yang usia 63? Sudah ada yang kasih bonus? Bonusnya itu dimanfaatkan yang baik. Jangan suka. Dosanya wanita itu prasangka buruk, cari kejelekan, dan menggunjing. Itu sudah dimuat di Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah sudah muat ini. Dan mayoritas, karena ini perasaan-perasaan terus, itu wanita kan? Wanita, Bu. Maka sekarang bisa ngomong senape, gak bisa ngomong diem. Susah gak, Bu? Wanita kalau diem susah. Karena memang wanita itu setiap hari ada kata yang keluar dari lisan, per hurufnya itu 2000. Karena saya sudah tersalurkan ngomong kayak gini, kalau udah nyampe rumah capek. Kalau ibu belum tersalurkan, maka nyanyi aja. Ini aku di rumah lagi ada cucu gitu. Yang di mana? Yang di sini, yang di sini. Lalu di situ. Yang ngapain? Terus pokoknya ngarang terus. Terus nggak tahu. Allahu Akbar. Ikutin aja, karena wanita itu harus ada keluar kata, bukan kata perlu. Itu 2000 mulai tersalurkan, ibu nggak akan marah. Karena kalau hati-hati, ekspresi jadi enak, ngomong jadi enak. Tapi kalau hati jengkel, ekspresi wajah jadi bimoni, bibir monyong, 5 cm. Astagfirullahaladzim, marah-marah. Perbanyak istighfar, insya Allah. Oke. Yang kedua, amalan tadi sabar. Sabar itu menghapus segala semua dosa di panjenengan. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu bersama Allah. Betulkah, Bu? Sabar itu susah. Jadi ayat tadi kembali lagi. Wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah. Cobaan hidup itu senang, ada yang tidak senang dan ada yang senang. Wa ilaina turja'un. Allah menguji manusia, ada yang tidak senang dan ada yang senang, kembalinya ke Allah. Nanti kalau kau milih yang asik senang dia bilang. Cuma orang seperti itu kadang lupa diri, kadang sok sombong, amalannya hilang semua. Asli, orang kaya asli itu dia membutuhkan orang miskin. Karena orang miskin inilah yang menerima, menyalurkan dananya dia, materinya dia. Orang miskin. Kalau orang kaya asli dia butuh, bukan dengan hartanya dia yang bisa menerima. Kalau semuanya orang kaya, hartanya nggak fungsi. Maka ada orang miskin itu berarti kita membutuhkan dia. Berarti tersalur. Kalau orang sabar, insya Allah kembalinya ke sana. Semua materi, semua
rezeki dari siapa Bu? Allah, insya Allah. Oke, berarti amalan apakah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Tadi adalah sholatul wusta, asar dan subuh. Kenapa kok asar dan subuh? Alasannya karena sholat pergantian malaikat. Yang alasannya karena disaksikan malaikat. Amal yang kedua adalah sabar. Bisakah menyangka Rasulullah seperti itu? Orang pakai sendiri, khusus asar dan subuh sendiri. Insya Allah ya Bu. Oke. Dua itu kalau minta ingin nyontok Rasulullah, jadikan patokan hidup sampai maut nanti menjemput ibu, insya Allah surga. Cuma loro-lorone untuk kabeh. Asal subuh mau keturun, asal setting dalan isih kerja. Sabar ya susah. Kan orang ini tidak ngomong-ngomong susah, perbanyak istighfar. Biar Allah lembutkan diri kita, biar Allah mudahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Maju ke depan boleh? Itu cuma satu sih Ibu ya. Karena mic-nya satu, boleh maju ke depan? Terus saya yang kesana juga nggak apa-apa. Oke. Satu pertanyaan saja untuk pada kesempatan kali ini, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau kita kadang sholat asar itu kan memang berikut ya. Dan kadang itu kami mengajak untuk sholat awal waktu dan berjamaah. Ya. Tetapi kalau awal waktu insya Allah sendiri bisa. Ya. Nah, mana yang dilakukan? Apakah yang awal waktu atau berjamaah? Karena saya tanyakan itu berjamaahnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat logis dan kita harus tahu ilmunya. Di dalam hadisnya tertera di dalam riwayat Muslim, as-salatu ala waqtiha, salat awal waktu dicintai Allah. Di dalam Al-Qur'annya, hafidhu ala salati was salatil wusta. Semua salat awal waktu adalah jaminannya surga. Sementara salat berjamaah pahalanya 27 derajat. Kapanpun dia sholat, dia berjamaah 27 derajat. Derajat yang paling bagus awal waktu sholat berjamaah. Jika ini ada pilihan, jamaahnya nanti jam 4. Sekarang asar jam 2:45. Kalau ingin dicintai Allah, sholat sendirian awal waktu. Itu kalau menurut derajat tadi Al-Quran dan hadis. Sementara 27 derajat itu pahala panjenengan sekali sholat 27. Kalau di Mekah 100.000, kalau di Madinah 1.000. Teteh kono gandeng ting omah 27. Kira-kira 27 sama dicintai Allah masuk surga itu tinggi mana? Jadi dia dicintai Allah. Berarti nek panjenengan pengen entuk loro-loro nih. Rasulullah mengatakan, jika engkau awal waktu sudah sholat, kok ternyata ada orang yang lagi sholat menemani lagi untuk berjamaah, ibu yang menemani lagi untuk berjamaah itu sunnah. Ibu dapat 27. Berarti niat kita apa? Ikut orang sholat ini tadi. Makanya jenengan juga sholat koman, kalau masih kalau bisa sholat, melu meneh. Dapat melu meneh arti bicaraan ya. Dapat pahala. Jadi pengen mengambil derajatnya awal waktu dicintai Allah.
ayyu amalu yuhibbullah. Tadi Rasulullah mengatakan dia sahabatku mau menunjukkan amalan yang dicintai Allah itu apa? Sholat awal waktu, bukan berjamaahnya. Nah, iso yo awal waktu berjamaah. Oke? Misalnya awal waktu kan 10 menit dari azan. Ya. Yaitu kita menunggu teman. Berjamaah itu paling sedikit 5 menit dari rumah. Itu apakah kita sholat sendiri atau menunggu teman 5 menit tapi kita tunggu atau apa? Ya. Yang di komat tadi sudah ada. Yang komat kan kita belum. Oh, yang komat menunggu tadi, saya wudhu tadi. Ya, tapi sudah ada jamaah yang lain. Belum ada. Belum ada. Oke. Pembiasaan itu adalah harus ditegakkan. Nek umumnya wong Indonesia, imam kuwi nunggu makmum. Bukan makmum nunggu imam. Biar ada pembiasaan, merasa ada mau paling ditunggu kan, ternyata di kamar tadi ngobrol. Tegakkan itu kebaikan. Kalau biasanya di sini tit udah ada kan tanda kalau mulai aja. Soalnya imam itu yang jadi masalah, imamnya sih ditunggu, ya itu masalah. Harusnya kalau memang ada tit warning sudah 10 menit, mulai aja biar ngerti. Oh, ternyata mikirnya tepat. Saya itu punya ada wajib-wajib mikir-mikir apa bakalan nunggu langsung itu kebiasaan. Soalnya kalau ditunggu dia nunggu terus. Oke ya, jadi kalau kantor dibiasakan daripada tak nunggu-nunggu. Soalnya ditunggu kadang nggak ngerti. Dia tahu diri kalau ternyata aku masuk nggak duluan. Oke, berhubung waktu kita tutup doa sesuai dengan duduknya masing-masing untuk kesempatan kali ini ya Bu ya, supaya Allah ijabah doa kita, karena setelah talabul ilmi adalah ijabah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami yang hadir di Masjid Baitur Rahman, ya Allah. Diberikan kesehatan, sehat walafiat. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana yang saat ini sakit ya Allah, Engkau angkat semua penyakit-penyakitnya dan tidak akan kambuh kembali. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfi, sembuhkan ya Allah. Wabil khusus yang saat ini lagi sakit yang kita kenal, sebutkan dalam hati. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfik. Ya Allah, ya Rahman, turunkan rahmat kepada kami, kemudahan ya Allah untuk meraih kebaikan dimulai dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Kami sadar diri banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami sengaja ataupun yang tidak sengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah sampai akhir hayat menjemput ya Allah, dan kita semua mendapatkan surga ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizy dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, kami memohon yang hadir saat ini beri umur panjang ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah yang sudah kami miliki selalu berkah untuk dunia akhirat dan kembali bersyukur.
اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. Ya Allah, beri kami perlindungan dimanapun berada ya Allah, dan terimalah amalan-amalan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tadi yang saya sampaikan kebenaran datangnya dari Allah. Salah-salah kata saya minta maaf. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ini. Semoga bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya dari panitia kita pada sore hari ini. Dan juga saat itu terima kasih, semoga kita dapat berjumpa kembali di kajian Ahad ini bulanan Musa Iman untuk berdoa.